Oke, baik. Apakah sudah kelihatan PPT dari saya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya terima kasih kepada semua peserta yang sudah antusias untuk mengikuti acara Chinese Class pada hari ini. Ya, oke. Kita akan memulai dengan hari pertama ini, kita mulai dengan pembelajaran bahasa Mandarin. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada peserta, apakah semuanya sudah pernah kenal atau tahu apa itu bahasa Mandarin? Mungkin bisa langsung disampaikan apa itu bahasa Mandarin. Peserta yang bisa jawab langsung jawab ya, bisa langsung ngomong, nggak apa-apa. Kita kelasnya ini santai tapi serius gitu. Jadi biar nggak tegang-tegang banget, kita santai-santai saja tapi serius gitu. Oke, apa itu bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin di sini adalah bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat China ya. Atau bahasa nasional yang digunakan oleh Republik Rakyat Cina ya. RRC katanya ya. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Mandarin? Penting nggak sih bahasa Mandarin itu? Mungkin dari teman-teman peserta bisa menjawab, penting nggak bahasa Mandarin itu? Kenapa kita ini harus belajar bahasa Mandarin di era yang sekarang ini? Izin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih pemateri, panitia. Perkenalkan, nama saya Faizul Hasan ya, sama dengan pemateri ya namanya. Kebetulan saya sekarang stay di Taipei sudah 3 tahun. Nah, kenapa saya ingin belajar lagi Mandarin, karena sangat penting ya. Saya di sini komunikasi masih menggunakan kata-kata simple, ceke, cebien, dan lain-lain ya. Belum bisa merangkai kata-kata ya. Jadi harapannya mengikuti kelas ini bisa paling tidak konsepnya seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Faizul Hasan. Oke, ini benar ya barusan apa yang dikatakan oleh Mas Faizul Hasan. Ini bahasa Mandarin itu merupakan bahasa yang sangat penting sekali. Apalagi di era yang sekarang ini, bahasa Mandarin ini sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi dalam dunia bisnis dan ekonomi. Karena kita melihat dari perkembangan China sendiri, itu begitu pesat. Ya. Sekarang hampir dikatakan China sudah ini mau menguasai dunia gitu. Dan di Asia pun sekarang China sudah ya di atas dari Jepang dan negara-negara lain di Asia. Dan bahkan negara Eropa atau Amerika juga, yang sebelumnya Amerika memegang perekonomian di dunia, sekarang sudah mulai belajar bahasa Mandarinnya, mulai belajar bagaimana sistem ekonomi di China dan lain sebagainya. Karena itu ini sangat penting sekali bagi kita untuk mulai belajar bahasa Mandarin. Dan peluang untuk pekerjaan dan lain sebagainya itu sangat besar. Makanya sangat beruntung bagi kita yang bisa berbahasa Mandarin. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya, kepada pokok pembahasan kita hari ini. Oke. Bahasa Mandarin. Hanyu. Nah, ini Hanyu sebenarnya bahasa yang di China sama yang di Taiwan itu sama, hampir-hampir sama, cuman bedanya itu ada di tulisan. Jadi kalau di China, di Mandarin, itu tulisan aksara Tionghoa-nya itu lebih simpel karena sudah modern. Sedangkan kalau di Taiwan itu masih menggunakan bahasa tradisional. Tapi sebenarnya sama ya, cuman bedanya di tulisan aja.
Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin ini ada dua pokok pembahasan penting. Yaitu yang pertama ada pinyin, ya pinyin. Nah, ini yang atas ini cara bacanya dalam bahasa Mandarin itu namanya pinyin. Cara baca dari ini, tulisan ini. Ini namanya pinyin. Terus yang ini namanya tulisan apa ini? Ini namanya aksara Mandarinnya atau bisa kita sebut dengan Hanzi, ya, Hanzi. Nah, untuk pinyin itu sendiri ini nanti ada 3 bagian, ya. Untuk menjadi pinyin ini ada 3 bagian. Ini yang pertama ada yang namanya shengmu, ya, shengmu. Shengmu di sini adalah huruf konsonan, ya. Shengmu di sini adalah huruf konsonan. Jadi kayak h, ini, h terus n, y, ini adalah shengmu, huruf konsonan. Terus selanjutnya ada yang namanya yunmu. Yunmu di sini adalah huruf vokal. Huruf vokalnya yaitu di sini seperti a sama u. Nah, di sini ini namanya huruf vokal. Oke, terus selanjutnya, nah ini yang membedakan antara bahasa Mandarin dengan bahasa-bahasa yang lainnya, yaitu ada shengtiao, nada, ya. Kalau bahasa lain ada yang namanya shengtiao. Bahasa lain nggak mempunyai nada. Kalau bahasa lain itu mereka itu menggunakan logat, bukan nada, tapi logat. Beda ya antara nada dengan logat. Oke. Ini namanya shengtiao. Yang atas ini ini namanya shengtiao. Kayak harokat kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam dalam Al-Quran itu namanya harokat. Nah, oke, kita lanjut. Pertama kita akan belajar yang namanya shengu. Shengu, huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Mandarin ini dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama itu, kita akan belajar yang pertama dulu. Saya akan coba bacakan dulu. Silakan untuk peserta bisa disimak dulu. Nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Oke. Ini B dalam bahasa Mandarin itu dibacanya menjadi P. B di sini dibacanya menjadi P. Jadi bacanya gini. Po, po, bukan bo, tapi po. Nah, terus yang P di sini, P sendiri itu cara bacanya itu lebih ditekan. Bunyinya itu lebih ditekan. Bukan P, bukan po. Nah, itu tapi lebih ditekan lagi. Bunyinya po, po agar membedakan antara bunyi B dengan P. Kalau B itu larinya ke P menjadi P, sedangkan P sendiri itu lebih ditekan bunyinya itu. Seakan-akan P-nya ini ada hanya. Po, po, seperti itu. Po bunyinya. Oke. Selanjutnya M, ini tetap M, F, ya sama seperti bahasa Indonesia. Mofo tetap. Nah, terus yang bawahnya sama. Yang bawahnya D ini juga menjadi T, bacaan T. Jadi bacanya T, bukan D, tapi T. Nah, terus yang T juga sama, seperti yang di atasnya. Nah, seperti yang P, nah ini sama. Jadi menggunakan tekanan, ya lebih ditekan lagi. Seakan-akan ada hanya. Nah, ini urut ke bawah ini sama. Jadi B, D, sama G, ini cara bacanya ke sini, ya ke samping. Cara bacanya kalau B itu ke P, kalau D itu ke T, kalau G itu ke K bacanya. Nah, yang ini untuk B, P, untuk P, terus T sama K, ini bacanya lebih ditekan lagi. Ya, cara bacanya lebih ditekan lagi. Seakan-akan ada hanya di sana. Untuk selain itu, N, L, sama H itu biasa. Seperti kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya akan coba baca semuanya. Yang semu yang pertama ini, oke, dari B, po, ini B, po, jadi bersih bunyinya po. Terus yang kedua P, po, nah, po. Terus yang M, mo, mo. Terus yang F, fo. Oke, sekarang yang D,
te, terus yang T, the, yang N, ne, L, le, ya. Terus selanjutnya yang G, ke, terus yang K, ke, he. Oke, bisa dipahami untuk teman-teman semuanya? Oke, kita akan coba praktik ya, biar langsung. Kita coba langsung praktik. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya untuk semua peserta. Bisa mengikuti setelah saya membaca. Ya, oke. Sudah ya. Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Oke, bisa ikuti saya setelah saya baca. Yang B, po, po, ya, po. Oke. Terus yang P, po, po. Nah, oke, kayak gitu. Po, lebih ditekan bunyinya itu. Po. Nah, bagus. Mo, yang M, mo. Nah, terus yang F, fo. Oke, terus yang D, te, te. Oke, terus yang T, the, the. Oke, bagus. Yang N, ne. Terus yang L, le. Terus yang G, ke. Oke, yang K, he. Oke, terus yang terakhir, he. Rasa sudah bisa, teman-teman. Ini untuk yang semu yang pertama. Kita lanjut untuk semu yang kedua. Nah, semu yang kedua ini ya lumayan agak susah sedikit, beda dengan yang semu yang pertama. Oke, untuk J di sini, J dalam bahasa Mandarin itu dibacanya menjadi C. Jadi bacanya ci, bukan J, tapi ci. Bacanya menjadi ci gitu. Terus yang Ki di sini, Ki, CH sama C ini berdesis, bunyinya itu berdesis dan menggunakan nafas juga agak ditekan bunyinya. Apalagi yang Ki ini tekanannya sangat banyak sekali di sini. Tekanan dengan desisan juga ada di sini. Jadi bacanya itu ci, ci seperti itu. Ci bacanya ci, bukan ki, tapi ci ya, ci. Terus yang X di sini dibacanya menjadi S. Jadi bunyinya menjadi C seperti itu. C. Senyum Pepsodent ya. Ketika mengucapkan huruf X ketemu dengan I itu bunyinya menjadi C. Nah, seperti itu. Oke, terus lanjut yang bawahnya ada ZH. ZH di sini cara bacanya seperti ini. C, 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 C. Ya, C seperti itu. Terus yang CH itu bacanya C. Posisi mulut antara ZH dengan CH itu sebenarnya sama, hampir sama, bedanya cuma sedikit ya. Posisinya hampir sama. Bedanya cuma sedikit. Bedanya itu cuma di ini. Kalau CH itu dengan mengeluarkan nafas. Jadi nafasnya itu disentakan. Sh dikeluarkan secara jelas. Sh itu CH. Sedangkan ZH itu cara pengucapannya itu tertahan. Jadi nafas ini enggak keluar. Jika kita coba menggunakan tangan seperti ini, itu enggak keluar. Ch itu enggak keluar. Kita bisa praktek menggunakan tangan atau bisa menggunakan kertas. Nah, ini enggak ada nafas yang keluar. Bersih. Sedangkan yang CH itu ada nafas yang keluar. Jadi tapi bacanya bukan sh ya, tetap C, tetap larinya ke C. Seperti itu. Nah, terus yang SH itu dia desisannya sangat banyak. Sh. Nah, gitu. Sh itu yang SH. Terus selanjutnya ada R. Ya, R. Ini R. R dalam bahasa Mandarin itu dibacanya menjadi R. Karena orang China itu tidak bisa mengucapkan huruf R secara sempurna. Biasanya mereka itu bilangnya untuk R, kadang ada yang bilang L gitu. Bilang R, nggak bisa menggunakan. Mereka mengucapkan huruf R.
Jadi di sini bacanya R dalam bahasa Mandarin itu r, ya, r. Jadi lidah ini agak lengkung ke atas sedikit, ya, sedikit. R. Kalau apa? Kalau ke tengah gini, lurus gini itu salah ya. Jadi ini lidah gini, ini lidah, cuman ke atas sedikit gini. Nah, apalah istilahnya itu seperempat ya, seperempat. Nah, seperempatnya menempel ke atas ini, ke ujung-ujung ke bagian atas. Jadi bunyinya seperti itu. Nah, ya, bisa dipahami? Nah, tidak terlalu ke belakang, lidahnya ini tidak terlalu ke belakang, tidak juga terlalu ke depan. Jadi seperempat saja. Gini. Gini. Posisi lidahnya gini aja. Tidak terlalu gini, tidak gini juga. Jadi gini. Seperempat. Nah, gini bunyinya. Oke. Terus selanjutnya ada Z. Z di sini bacanya seperti ini. Jadi ujung lidah menempel ke gigi yang atas. Nah, tapi nafasnya itu tertahan. Nafasnya itu tertahan. Jadi kalau emang benar-benar sempurna dalam mengucapkan huruf Z ini, itu sampai nggak ada nafas yang keluar. Itu kalau emang benar-benar sempurna pengucapannya. Tapi bisa juga meskipun ada nafas yang keluar, itu benar juga asalkan tidak terlalu banyak, cuma sedikit. Seperti ini bunyinya. Kayak tadi bacaan hanzi. Nah, hanzi. Jadi tertahan, nafas ini tertahan. Tidak dikeluarkan. Tertahan di sini di mulut. Nah, sedangkan C di sini, C sama posisi mulutnya dengan yang Z barusan, sama. Cuman bedanya kalau C itu nafas yang awalnya tertahan ketika mengucapkan huruf Z itu dilepas. Nah, dilepas keluar. Itu yang C. Nah, dilepas keluar. Seperti itu. Sama, posisi mulutnya antara Z sama C itu sama. Bedanya cuman kalau Z itu nafasnya tertahan, sedangkan kalau C itu kita lepas. Nafasnya itu kita lepas. Lepas saja keluar. Nah, kita hembuskan keluar. Seperti itu. Terus yang S itu tipis. Nah, posisi lidahnya itu agak munduran dikit, agak mundur dikit. Tipis. Seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Oke, kita akan coba praktik lagi ya. Nah, baca bersama-sama. Ikuti setelah saya seperti barusan. Kita mulai dari J. Ci. Nah, bersih di sana. C. Jadi C. Nah, seperti itu. Sip. Terus yang Ki. Yang Ki ini agak tebal bunyinya. Ci. Nah, sip. Ci. Seperti itu. Ada desisan dan juga tekanan di sana. Ci. Seperti itu. Oke. Nah, oke, bagus. Terus lanjut yang X sekarang. Yang X itu tipis bunyinya. Si. Nah, cuman ada desisan saja. Si. Oke, bagus. Sekarang yang ZH. Oke, bagus. Sekarang yang CH. Oke. Bagus. Sekarang yang SH. Lagi. Oke. Sip. Bagus. Sekarang lanjut yang R. Nah, itu jangan terlalu ke belakang. Lidahnya ini jangan terlalu ke belakang. Jangan lurus gini. Nah, itu kalau terlalu ke belakang nanti bunyinya gitu nanti. Nah, itu terlalu ke belakang. Jadi agak majuan dikit, seperempatnya saja. Oke. Oke, sudah bisa ya. Kita lanjut yang Z.
Nah, Z. 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 Nah, tertahan. Z. 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 Oke. Yang C. S. Z. Z. S. Z. S. Z. S. Oke. Nah, S. Z. Nah, bunyinya bukan S tapi tetap C. S. S. Nah, oke. Kita lanjut yang S. Ya, yang S. S. Z. Z. S. S. Z. Oke. Bagus. Sip. Kita lanjut kepada ini yang semua sudah selesai. Kita lanjut ke Yunmu. Ya, Yunmu atau huruf vokal. Ini huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu ada 6. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada 5 ya. A, O, E, I, U. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin ada tambahan U. U-nya di sini ada 2. Yang pertama, yang ini. U-nya itu ada titik. Ada titiknya 2. Ini gimana maksudnya ini? Ada titiknya 2. Nah, beda dengan bahasa Indonesia. Oke. Untuk A, O ini sama seperti kita dalam bahasa Indonesia. A, O ada A, O, O. Nah, terus selanjutnya ini bacanya bukan E ya. Bukan E tapi bacanya E. Seperti itu. Bacanya E. Ini I sama, ini U sama juga. Nah, terus yang ini untuk U yang ada titiknya 2 ini lumayan lucu ya bunyinya. Seperti ini bunyinya. I. Ya, I. Jadi bunyinya itu antara U sama I. Di tengah-tengahnya U sama I. Untuk posisi mulutnya kita itu sama seperti kita mengucapkan huruf U. Cuman bunyinya itu agak ke I sedikit. Jadi bunyinya gini. I. Kalau semuanya full ke U, berarti bunyinya gini. U. U. Itu kalau full ke U. Tapi ini antara U sama I. Nah, di tengah-tengahnya. Posisi mulutnya itu seperti U, tapi bunyinya agak ke I gitu. Bunyinya lebih condong ke I. Seperti itu. Nah. Oke. Bisa ya? Teman-teman? Kita coba langsung praktek saja. Nah. A. O. Ini O di sini nggak boleh miring. O itu nggak boleh ya. Harus lurus. O ya mencucu. O. Nah terus ini bukan E. Ya. Terus I. Nah sama ya. U. Terus yang terakhir yang ada titiknya ini Y. Lagi Y. Ya. Posisi mulutnya seperti U tapi bunyinya itu lebih condong ke I. Oke, sip, bagus. Nah, ini untuk yang bawahnya ini cuman sekedar cara baca-bacanya untuk nanti ketemu dengan semua itu gimana ya. Saya bacakan aja ya. Kita meskipun tanpa routing juga nggak apa. Tapi terserah teman-teman mau dipraktikkan juga, monggo silakan. Mau langsung kita next juga nggak apa-apa. Saya coba baca. I, A, Au, O, Ya, Ye, Wa, Wo. Nah, ini jadi iya, ini huruf I-nya itu seakan-akan jadi Y. Jadi bacanya ya gitu. Terus yang ini, yang I sama itu seakan-akan bacanya Y sama Y gitu. Terus U sama A itu U-nya ini seakan-akan menjadi W. Jadi bacanya wa. Nah, gampangnya seperti itu. Wa. Terus untuk U sama O itu sama. Jadi U di sini itu seperti mengucapkan huruf W gitu. Wa, wo gitu. Nah, untuk di sini U yang ada titiknya 2 ini bacanya yue seperti yue karena tadi kita bacanya untuk yu
Nah, yang U ada titiknya itu bacanya Y. Nah, kalau ketemu dengan dengan itu bacanya menjadi Y. Y. Ya, Y. Nah, oke. Terus selanjutnya di sini Yao jadi Yao ya bacanya Yao. Ini jadi Yo. Yo. Ini jadi Y. Ini jadi Wei. Seperti itu. Oke, ini sekedar pengenalan saja. Karena ini waktunya juga sedikit ya, takutnya nggak cukup. Kita langsung praktik yang ini aja. Yang U.2 ketemu dengan E. Ini gimana bacanya? Ya, silakan diikuti saya. Setelah saya, Yue, 月 Yue, 月 Yue, 月 Yue, 月 Yue. Oke, Yue itu dalam bahasa Mandarin itu juga ada artinya. Jadi artinya itu bulan. Bulan itu Yue. Y, U sama E itu Yue. Itu dalam bahasa Mandarin artinya itu bulan. Bulan. Nah, ini juga ada artinya dalam bahasa Mandarin. Ada kosakata juga. Nanti ini ada nada di sini. Itu nadanya nada keempat. Itu artinya lapar. Jadi kalau kita lapar itu cukup bilangnya itu dalam bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang itu berarti udah kenyang. Kita udah makan, udah kenyang, bilangnya itu kan. Itu kalau dalam Indonesia, dalam negara ya di kita gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada shengtiao. Shengtiao, nada. Oke. Dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya ini ada nada ini dalam bahasa Mandarin itu ada 5. Yang satunya itu namanya qingsheng. Qingsheng itu titik ya. Tapi di sini tidak dimasukkan karena sama saja di sana itu tanpa nada gitu. Di sini kita akan praktik menggunakan 4 nada saja. 4 nada saja. Karena yang jelas di sini cuma 4 nada. Di sini ada nada yang datar, terus ada yang naik, nada kedua itu naik, terus nada ketiga itu dari atas turun ke bawah, terus naik lagi, ini, terus yang terakhir itu turun. Nah, gimana cara praktiknya? Oke, yang pertama itu datar, itu gini cara pengucapannya. Bunyi itu datar. Ya datar saja. Nah, gitu. Terus yang kedua, nada kedua itu nadanya itu naik. A, nah gitu. Naik punya. A. Oke. Selanjutnya untuk nada yang ketiga itu dari atas turun ke bawah terus naik lagi. A. Jadi bunyinya itu agak alay ya. Seperti itu. Bukan seperti ini. Itu kalau kayak gitu bunyinya dari bawah naik ke atas terus turun lagi. Nah, itu beda nanti posisinya, bukan seperti contreng kayak gitu ya, seperti centang kayak gitu. Nanti posisinya gini. Nah, itu gini nanti. Kalau ini bacanya seperti itu. Terus yang nada keempat. Ini nada keempat itu ditekan, bunyi itu ditekan. Nah, seperti kita lagi emosi, kita marah, itu kan kita menyentak orang yang ya kita marah gitu. Kita menyentak orang itu seperti itu. Nah, itu disentak untuk bunyinya nada keempat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kita akan coba praktek. Nada yang pertama Oke, terus yang nada kedua naik sip, bagus. Terus yang nada ketiga Oke, yang terakhir tekan Oke, sip, bagus. Oke, seperti itu nada dalam bahasa Mandarin. Ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, selanjutnya kita ada liansi. Nah, kita akan latihan liansi. Sini. Kita akan coba latihan pelafalan. Gimana latihan pelafalan dalam bahasa Mandarin?
Ini kita sambung. Tadi kan kita cuman belajar Sengmu sendiri, Yunmu sendiri, terus Sentiao sendiri. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan semuanya. Sentiao, Yunmu, sama Sengmu itu kita gabung menjadi satu. Nah ini contohnya. E ketemu dengan O menggunakan nada yang kedua. Bacanya jadi Po, Po. Nah, naik ya, Po. Terus yang P di sini P sama O bacanya Po, Po, Po. Terus yang ini Tu, 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 Tu. Terus Ku, Ku, Ku. Jadi beda ya bunyinya. Ku, ini Ku, ini Ku. Ku agak ditekan bunyinya. Terus yang bawahnya pai, p, ya, pai, p. Terus selanjutnya tuo, ya, tuo, itu kan, tuo, tou, tou. Nah, terus tau, tau, ya, tau, tau, ya, tau. Bảo, bảo, terus pao, pao, cổ, terus ini kou, terus kuai, kuai. Nah, ini di sini kalau kita salah saja, jadi penting ya. Dalam bahasa Mandarin itu nada itu sangat penting. Nada itu bagian terpenting, itu nada. Jadi kalau salah sedikit nada dalam bahasa Mandarin itu bisa juga mengubah artinya ya. Artinya jadi beda nanti kalau kita salah dalam mengucapkan nada. Ini ada cerita juga dalam bahasa Mandarin itu kesalahpahaman ya. Kalau bertanya itu dalam bahasa Mandarin kan wen, wen, nada keempat wen. Nah, ini ada sebuah cerita. Dulu itu ada mahasiswa di China. Nah, kebetulan mahasiswanya ini kan dari Indonesia, mahasiswa internasional gitu. Ini cowok, mahasiswanya itu cowok. Nah, terus lause-nya, lause, ngerti lause ya? Kalau dalam bahasa Mandarin itu guru itu namanya lause, pengajar itu namanya lause. Nah, lause. Nah, itu antara mahasiswa dengan dosennya, dengan lause-nya itu, nah setelah dosennya ini mengajar kepada siswanya, terus dosennya ini bilang sama murid-muridnya, Niman Yowen Tima, apakah kalian ada pertanyaan? Niman Yowen Tima. Terus yang salah satu mahasiswa itu, yang cowok itu ngacungkan tangan. Lao sư, 我要问你. Lao sư, 我要问你. Nah, ini serentak satu kelas itu langsung ketawa. Nah, kenapa kok langsung ketawa? Terus yang lausenya juga heran, kok langsung bilangnya lause, oh ya, wani. Nah, ini heran semua. Terus yang satu kelas itu ketawa semua. Nah, kenapa kok gitu? Ternyata di sini penggunanya itu untuk bertanya itu beda, ya salah ya. Jadi bertanya itu bahasa Mandarinnya itu emang benar sama-sama wen, cuman bedanya itu di nada. Nadanya itu kalau bertanya itu wen, begitu. Wen, nada keempat, wen. Sedangkan kalau tadi yang diucapkan sama si mahasiswa itu wen, nah, menggunakan nada ketiga, wen. Nah, apa artinya? Wen untuk nada ketiga ini itu artinya mencium, ya mencium. Kan nggak sopan ya. Lause, woyao wen nih. Lausenya cewek, lausenya cewek. Yang tanya mahasiswa. Kan ya semuanya ketawa itu. 老师，我要问你. Ini salah pelafalan saja, salah pengucapan nada itu bisa merubah arti ya. Makanya harus hati-hati dalam melafalkan nada dalam bahasa Mandarin itu. Terus ini juga antara ko sama ko ini sudah beda jauh artinya. Untuk ko yang menggunakan g ini artinya anjing, ya anjing. Ko itu anjing. Sedangkan yang menggunakan k di sini ko itu artinya mulut. Nah, sudah beda jauh ya antara anjing sama mulut.
Ho itu mulut. Kalau ko itu anjing. Gitu. Oke, kita akan langsung coba praktek ya. Kita coba langsung praktek. Silakan langsung diikuti seperti tadi. Po, O, po. O, Oke, terus selanjutnya po, O, po, Ho, O, terus tu, 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 tu. tu, Oke, U, 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 u. ku, Nah, terus yang K, ku, 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 ku. Oke, Ku, terus selanjutnya pai, 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 pei, 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 puo, 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 po, pou, po, pou, Pou, tao, 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 tou, 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 bảo, 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 pao, Bảo, pao, Bảo, 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 bổ, po, cổ, po, thổ, ko, Hổ, quay, 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 quay. quay, Quay, Nah, oke, bagus. Sekarang untuk ini yang semu yang kedua. Kita yang bawahnya ini menggunakan semu yang kedua. Nah, Z itu bacanya seperti ini. Cao, cao, ya, cao. Nah, terus yang C itu cao, cao, ya, dilepas. Nafasnya itu dilepas. Cao, itu yang C. Yang Z tadi cao, cao. Nah, terus yang C cao, cao. Kita langsung praktek aja ya, biar cepet ya, biar cepet. Oke, silakan langsung diikuti saya. Cao, Sao, cao, Sao, cao. Bukan Ah. sao ya, bukan sao. Bacanya bukan sao, tapi ke C, tetap C. Cao, cao. Oke, terus yang C tuh bacanya cao, Chào, cao. Chào, Oke, sip. Selanjutnya yang Z, yang ZH. Ini yang ZH ketemu dengan I. ZH ketemu dengan I. Artinya ce, ce. Nah, menggunakan nada kedua di sini. Ce. Terus yang ini CH, I, nada kedua juga. Ce, ce. Ini ce, ini ce. Oke, bisa diulangi lagi. Ce, ce. Ini ce, ce. Oke. Selanjutnya ini J sama I. Ci. Ci. Oke. Terus yang Ki, Ci. Ci. Oke. Bagus. Yang sekarang bedanya antara Z sama ZH. Itu gimana bunyinya? Kalau Z, Z saja ketemu dengan U itu bacanya gini. Cu, cu. Nah, itu Z sama U. Cu. Nah, kalau ZH, ZH ketemu dengan U itu bacanya cu, cu. Ya, cu. Seperti ini. Cu. Beda ya. Yang ZU itu bunyinya gini. Cu, cu. Nah, tipis ada di ujung lidah. Cu, kuncinya itu ada di ujung lidah. Kalau Z, cu, cu. Nah, kalau yang ZH, cu, cu, cu. Nah, lidahnya di dalam. Cu, cu. Nah, okay. Coba kita langsung praktek. Yang Z dulu. Cu, cu, cu. Oke, yang ZH, cu, cu. Oke, bagus. Sekarang yang X sama I. X sama I. Tadi gimana kalau X itu bacanya jadi apa?
Jadi Si. S ya, S ya. Si. Bacanya jadi S. Jadi bacanya si. Si. Intinya suruh sedekah. Si. Si. Intinya suruh sedekah. Kalau SI itu bacanya se. Nah, Se. 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 Bacanya Se. 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 Bukan bukan si lagi, tapi bacanya menjadi se. Se. Terus karena di sini kalau kita bacanya sama-sama si, itu nggak ada yang dibedakan ya antara si, antara X sama S, itu nggak bisa dibedakan, nggak ada perbedaannya nanti. Kalau sama-sama dibacanya menjadi si. Ya. Nanti S sama I ini dibacanya jadi se, bukan si lagi, se. Gitu. Oke, lanjut. Yen, ini yen bacanya yen. Terus ini yuan, yuan, ini yen, ini yuan. Oke, yen. Silakan, yen. Nah, ini yuan. Yang ini yuan. Oke, sip. Selanjutnya qian. Ini nada kedua. Qian cukup naik satu kali. Qian. Qian. Terus yang nada ketiga itu qian, seperti itu. Qian. Ya. Yang pertama qian, nada menggunakan nada kedua, qian. Terus yang kedua ini qian. Ya, qian. Oke, bisa ya? Coba qian. Yang pertama qian. Ya, satu kali. Terus yang kedua qian. 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 Sekarang yang ZH. Yang ZH. Zhao. 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 Oke, yang ini yang menggunakan nada pertama. Zhao. Zhao. Oke, yang ini zhao. Yang ini zhao. Nah, oke, sip. Bagus. Yang sekarang yang CH. Chou. 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 Nah, ini chou. Terus yang nada keempat chou. Chou dilepas langsung. Chou. Chou. Oke. Coba kita praktek yang nada ketiga chou. Chou. Oke, yang nada terakhir chou. Chou. Oke. Bagus ya. Oke, saya rasa sudah teman-teman sudah bisa. Silakan nanti bisa langsung praktek sendiri ya di rumah. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan belajar angka shuzi dalam bahasa Mandarin. Shuzi ini angka. Ini angka dalam bahasa Mandarin. Oke, untuk yang pertama 0 dari 0 ya. Ini bacanya ling, ling itu 0, ling. Nah, ling. Terus 1 itu i, 2 itu er. Ini tulisannya, ini hansenya di sini, ini pinginnya. Di sini ini pinginnya. Ini hanse, ini pingin. Terus untuk 3 san. Terus 4 se. 4, 5 wu. Terus 6 liu. Terus 7 qi. Nah, qi nada pertama. Terus yang 8 pa. Terus yang 9 jiu. Nah, terus yang terakhir yang 10 she. Nah, she seperti itu. She. Silakan bisa langsung dibaca-baca sendiri, praktek sendiri ya. Ini pengenalan untuk angka. Mungkin mau di screenshot. Nanti mungkin sama panitia akan di-share juga ya PPT-nya ya. Mungkin teman-teman butuh untuk belajar sendiri di rumah. Ya bisa dilanjut ya. Ini cuma sekedar pengenalan, ini angka. Angka. Tahu bisa teman-teman screenshot dulu, bisa. Oke, kita akan lanjut. Nah, bagaimana untuk 11 gitu. Ini kan cuma sampai 10. Untuk 11 itu gimana? Untuk 11, 12, 13 dan seterusnya.
Nah, kalau untuk 11 itu kita menggunakan ini. 10 itu bahasa Mandarinnya she, ya. 10 itu bahasa Mandarinnya she. Untuk 11 itu tinggal kita tambahi angka yang ini, ya, 1. Tinggal kita tambahi yang ini, 1. Berarti kalau 11 itu bacanya sheyi, tinggal gitu, sheyi. Jadi 10-nya ditambahi angka-angka yang ini. Sheyi itu 11. 12 12 gitu. 12 12. 13 13. 14 14. Nah, 14. Nah, ini agak diperhatikan ya. Kadang ada yang mengucapkan itu se. Nah, sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi yang benar itu gini. Yang pertama itu kan tebal. Yang SH itu kan tebal. Itu 10. Terus yang 4 itu bunyinya se. Jadi se. Seperti itu. Se. Ya. Lebih diperhatikan lagi. Se. Oke. Terus 15. 15. 16. 16. Ya. 16. Itu 16. 17. 17. Nah, 17. Terus 18. 18. 19. Ini 19. Kalau 20 itu gimana? Kalau 20, 30, 40. Nah, kalau 20, 30 dan seterusnya itu kita mulainya dari sini dulu. Dari dua, bahasa Mandarinnya 2 itu kan Nah, terus untuk puluh, nolnya 1 itu se. Berarti kalau 20 itu bilangnya se, itu 20. Se. Kalau 12 itu se. Kalau 20 se. 30 san se, begitupun seterusnya. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Sip. Untuk 21, nah misalkan 21 nih, 21. Itu sama, kita mulainya dari angka ini dulu. 20 itu gimana? Se itu kan 20. Nah, kalau 1 itu i, berarti kalau 21 se i itu. Se i dan seterusnya. Se 22, 23, se san dan seterusnya. Seperti itu. Gampang ya dalam pengucapan angka ini dalam bahasa Mandarin. Bisa, rasa teman-teman bisa cepat paham pengucapan angka seperti ini. Oke, ini untuk ratusan. Untuk 100 itu bahasa Mandarinnya ipai, itu 100. Ipai. Jadi pai di sini itu nolnya 2. Nolnya 2. Pai itu ratusan. Pai, kalau 200 pai, tinggal seperti itu. 300 dan seterusnya. 300 sanpai. Nah, seperti itu. Tinggal menambahi angka yang itu, satuan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tinggal nambah itu. Di depannya pai. Sama yang cien, yang 1000 juga gitu. Jadi tambahnya cuman nah di depan itu. I cien, 1000, i cien, 2000, cien, 3000, cien. Seperti itu. Masih dicatat ya, sambil dicatat sama teman-teman. Ya nggak apa-apa. Apa saya menjelaskannya terlalu kecepatan atau gimana? Sedang ya. Kalau saya menjelaskannya kecepatan, silakan bisa di komen. Biar apa? Nggak ketinggalan. Oke, bisa kita lanjut ya. Ini sudah paham semuanya, teman-teman? Untuk masalah angka. Nah, tinggal menghafalkan saja kan. Kita tinggal menghafalkan saja. Oke. Selanjutnya ini ada Jieshao, perkenalan dalam bahasa Mandarin. Ini saya menggunakan perkenalannya itu simple saja, nggak usah banyak-banyak. Karena kita masih dasar, kita belajarnya dari basic. Jadi kita sedikit saja. Sebenarnya kalau dijabarkan itu banyak ya perkenalan itu.
sesuai dengan keinginan kita juga. Kita mau perkenalan apa aja. Ini simple saja perkenalannya. Saya coba baca. 大家好，我叫李芳，我从4学来的，今年我18岁了。我的爱好是踢足球，很高兴认识你们，谢谢大家。Mungkin teman-teman ada kosakata yang sudah kenal, tuh kayak CC ya mungkin ya, CC dalam bahasa Mandarin, CC itu terima kasih. Ini taja itu artinya semua. Kalau hao itu halo. Taja hao, halo semuanya. Taja hao, halo semuanya. Wo jiao Li Fang. Aku dipanggil Li Fang. Wo chong Si Shui Lai De. Si Shui itu Surabaya. Si Shui Lai De. Aku dari Surabaya atau aku berasal dari Surabaya. 今年我18岁了. Tahun ini aku sudah berumur 18 tahun. 18 18. 今年我18岁了。我的爱好是踢足球. Hobi saya adalah bermain bola. 我的爱好是踢足球. Oke, 很高兴认识你们. Sangat senang kenal dengan kalian. 很高兴认识你们. Atau kalau cuma satu orang itu menggunakan ni saja. 很高兴认识你. Seperti itu. Kalau cuma satu orang. Kalau banyak itu kita bisa menggunakan men. Ya, men. Karena men di sini itu merupakan kata jamak ya, kata jamak. Mungkin teman-teman tahu kamu, saya, dia itu sudah tahu apa belum kosakata itu? Sudah ada yang pernah belajar bahasa Mandarin mungkin sebelumnya? Saya, kamu, dia, mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada ya? Kalau saya itu bahasa Mandarinnya wo, we sama o, nada ketiga. Wo itu saya. Terus kalau dia itu ta, t sama a. Nadanya nada pertama. Ta itu dia. Ta, ni itu kamu. Ni, kalau nimen itu kalian. Nimen itu kalian. Ini nanti teman-teman bisa ganti sendiri ya. Ini yang sudah saya tandai. Ini yang tulisannya merah. Ini bisa diganti dengan namanya teman-teman sendiri. Wo jiao Li Fang di sini bisa diganti, misalkan Wo jiao Reka, Wo jiao Erika, Wo jiao siapa gitu. Misalkan saya Wo jiao Hasan, misalkan Wo jiao Hasan. Terus Wo chong Si Shui ini misalkan kalian bisa ganti sendiri dengan alamat kalian sendiri. Wo chong Si Shui Surabaya, Wo chong Sidoarjo misalkan, Wo chong Sidoarjo. Wo chong Jakarta misalkan dari Jakarta. Wo chong Yajiata Lai De. Wo chong Yajiata Lai De. Dan seterusnya. Bisa kalian ganti. Terus ini umur silakan bisa diganti dengan umur kalian masing-masing. Terus untuk hobi, ini hobi akan diganti sendiri. Nanti misalkan kalian ada yang ditanyakan, misalkan bahasa Mandarinnya untuk hobinya saya ini gini, itu saya nggak tahu. Nanti kalian bisa tanya saya. Oke, kita akan coba langsung praktek. Kita baca. 大家好，大家好，大家好，大家 ini 大家，大家好，大大家家好，好，大家好，我叫李芳。我叫Hasan. Oke, bisa menggunakan namanya sendiri ya. Kenapa? Wo jiao di sini Wo jiao Li Fang. 我叫di sininya Ya, bisa diganti dengan nama sendiri. Oke, selanjutnya Wo chong Si Shui Lai De. 我从我讲是谁来的？ Si Shui Lai De. 今年我18岁了。今年我
今年我18岁了。18岁了。我的爱好是踢足球。我的爱好是我的爱好我的爱好好是爱好ini nada keempat semua. 爱好。爱好我的爱好是我的爱好是很高兴认识你们。很高兴认识你们。谢谢大家。谢谢大家。 Di sini ada yang kalau yang di Indonesia, yang di luar Jawa mungkin ada. Barusan ada yang dari Taiwan katanya. Ada yang dari Taiwan. Asli Indonesia tapi melanjutkan studi di Taiwan. Barusan ada Taiwan. Ada yang di luar Jawa mungkin teman-teman. Oke, kita perkenalannya sampai di sini. Kita pelajarannya sampai di sini. Kita selesai. Mungkin dari teman-teman nanti ada pertanyaan. Ini di sini ada apa istilah ya? 掌握了语言就能够征服世界。掌握了语言就能够征服世界。Siapa yang menguasai bahasa, maka dia akan menguasai dunia juga. 掌握了语言, kuasailah bahasa. 掌握了语言就能够征服世界, maka kamu akan menguasai dunia. Genggamlah bahasa, maka kamu akan menguasai dunia. Oke, 谢谢. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ini nanti bisa atau kalian mau chat saya secara pribadi, ini nomor saya, nomor WA saya. Atau lewat email bisa. 谢谢老师。 Ya, 不客气. Mungkin kita coba tanya-tanya. Ini ada Mas Faizul Hasan, katanya di Taiwan sekarang. Lagi melanjutkan studi apa, Mas Faizul Hasan di Taiwan? Kebetulan sekarang S3. Oh, S3. Kemarin S2, tapi udah 3 tahun di sini belum fase karena jarang. Saya kalau dari penjelasan saya tadi ada yang salah, mungkin bisa dibenarkan ya sama Mas Faizul Hasan. Sama ya, sama, mirip sekali ya. Ya, mirip. Lause dengan yang saya pelajari di sini. Mungkin bedanya cuma lebih fase itu aja. Kalau saya di sini kan autodidak, jadi ke pasar langsung kan kayak gula dan lain-lain itu kan langsung mendengar ke situ tanpa teori gitu. Jadinya agak pusing juga lah. tapi kalau langsung praktek ya bedanya cuma tidak bisa nulis gitu. Oh iya. Karena tulisan Taiwan itu lumayan ini agak rumit, lebih rumit dari bahasa Mandarin. Karena emang menggunakan Mandarin tradisional, masih tradisional. Dulu di China juga gitu, sebelum menggunakan bahasa yang modern, itu juga sama dengan Taiwan. Menggunakan tulisan yang kayak gitu. Agak rumit ya, mungkin. Iya benar. Iya benar. Ini kebetulan anak-anak masuk sekolah di sini, jadi kemungkinan saya juga akan belajar dari anak saya. Terpaksa. Ya. Nggak apa-apa. Nanti saya panggilnya apa ini? Dosen apa ini? Panggil Mas saja. Ya, saya pengangguran di sini. Oh, pengangguran. Gimana sekarang kondisi di sana di Taiwan? Kebetulan level 3, mirip-mirip Indonesia. Cuma mungkin karena kecil di sini ya, jadi lebih kondusif gitu. Teman-teman semua kalau boleh sharing, bahasa Mandarin itu seperti yang disampaikan Lause sangat bermanfaat ya, apalagi banyak proyek-proyek yang dihandle bangsa Cina ya. Jadi insya Allah yang di jurusan Mandarin atau yang sudah fase ke depan, masa depannya insya Allah
cerah ya. Terima kasih, pelajarannya sangat bermanfaat. Ya, terima kasih juga atas masukan-masukan dari Mas Faizul Hasan. Mungkin Laucia, ya, gimana? Ada yang ditanyakan mungkin? perkenalan kalau ini pasti kan kalau setiap bahasa daerah itu kan ada bahasa formal, bahasa non formal Nah, atau kepada yang orang yang lebih tua lah. Untuk perkenalan sendiri yang diajarkan sama Lausia ini apakah cocok untuk perkenalan ke acara-acara formal yang biasanya dihadirkan oleh orang-orang besar atau harus yang pakai bahasa yang lebih sopan lagi? Apakah begitu, Lausia? sama, ini seperti ini. Cuman bedanya di sana di ini kalau lebih sopannya itu nin pakai ada e-nya di belakang. Nin hen kausing. Misalkan cuman kita berhadapannya cuma satu orang, tapi orang itu profesor lah misalkannya. Jadi kita menggunakannya itu nin, ada e-nya, nin. Terus nadanya itu nada kedua. Nin itu kalau arti Indonesianya itu Anda atau sampean. Jadi lebih mulia ya, lebih tinggi posisinya. Kalau semuanya itu sama saja. Itu. Baik, Lausia, terima kasih. Ini sedang saya tulis. Ya, sama-sama. Baik, untuk bahasa, waktunya tinggal 32 menit lagi ya, Kak. Oh, iya. Ya, kita bisa sharing-sharing santai ya untuk misalkan tanya-tanya teman-teman apa. Kita bisa sharing-sharing santai. Ini Mandarin itu sama ya. Di China sama di Indonesia juga sama. Di Indonesia kan tiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Di China juga sama. Mereka nggak semuanya itu fasih dalam mengucapkan Han, bahasa Han atau bahasa Mandarin. Sama kayak orang di Indonesia itu yang benar-benar kayak orang kampung gitu kan masih banyak itu yang tidak bisa bahasa Indonesia kan. Mereka lebih ke bahasa daerahnya mereka sendiri gitu. Sama di China juga gitu. Ini kenapa kok bahasa Han ini diangkat sebagai bahasa nasionalnya? Karena dulu ini sebenarnya di Cina ini ada berbagai suku juga. Ada kalau nggak salah ini ada 64 suku di China. Ada 64 suku. Itu tiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Bahasanya berbeda-beda. Sama seperti di Indonesia, itu setiap daerah pasti beda bahasanya. Mempunyai bahasa sendiri. Sama misal kayak di Madura itu beda dengan yang kita yang ada di Jawa, itu beda bahasanya. Dulu itu ada yang karena di China itu sistemnya dulu itu dinasti. Ada yang dinasti Qing, ada yang dinasti Tai, ada yang dinasti apa sembarang itu. Cuman kebanyakan pada waktu itu mayoritas itu orang China itu adalah bangsa dari dinasti Han. Dan bahasanya menggunakan bahasa Mandarin, dialognya menggunakan bahasa Mandarin. Itu makanya karena kebanyakan mayoritas yang menggunakan bahasa Han sehingga bahasa Han itu diangkatlah menjadi bahasa nasional mereka. Tuh. Sebenarnya bahasa Han juga sama, itu merupakan bahasa dari bahasa daerah juga. Cuman karena mayoritas banyak yang menggunakan bahasa Han, akhirnya bahasa Han itu diangkat menjadi bahasa nasionalnya orang sana. Gitu. Tadi saya coba mau sharing-sharing dulu ini sama. Halo Mas Faizul Hasan, apakah masih ada? Ya, halo. Ya, saya penasaran ini sama Mas Faizul Hasan. Ini gimana? Kok bisa ceritanya ini kok bisa ada di Taiwan sekarang? Gimana? Oh iya. Dulunya di Indonesia itu profesinya apa, Mas Faizul Hasan? Oh iya, terima kasih. Mungkin saya sharing kenapa saya bisa nyasar ke Taipei ya. Ke Taiwan. Kebetulan saya lulusan D4 Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian masuk. Kemudian
bekerja di Poltekkes Kemenkes Malang pada tahun 2015 dan tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan untuk lanjut belajar di Taipei Medical University. Alhamdulillah dapat beasiswa. Dari sanalah sejak tahun 2018 saya stay di Taipei dan menempuh S2 selama 2 tahun. Alhamdulillah bisa melanjutkan studi S3 dan juga dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan. Namun syarat beasiswanya itu tidak mengharuskan saya fasih bahasa Mandarin karena international class ya. Jadi dapat bahasa Mandarin cuma 1 semester Lause, jadinya ya ikut selama 1 semester. Yang penting bisa hidup, maksudnya beli-beli di pasar atau berkenalan dikit-dikit gitu ya. Selebihnya autodidak, belajar dari orang Taiwan asli. Kebetulan orang Taiwan ini tidak banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadinya kalau ke pasar itu mau tidak mau ya kayak tahu sejen. Ya tidak tahu intonasinya gitu ya. berapa enggak, tapi mereka ngerti gitu kan. Tahu sejen, cekesan ke ipai gitu, berarti 300 gitu ya. Dan lain-lain, cek ke cai gitu. Cai sayur ya, menurut saya tidak tahu benar apa. Karena kalau kan 5 itu kan, ya 5 itu harus fasih ya. Kalau ada barang kita ngomong itu bisa gampang karena barangnya di depan kan. Nah kalau tidak ada barang kita ngomong itu artinya bisa kemana-mana. Iya. Benar. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Iya. Itu kesananya beasiswanya itu menggunakan apa TOEFL apa gimana? Oh iya, Mas Faizul. untuk teman-teman yang mau lanjut S1 di sini, kalau S1 itu wajib Mandarin ya. Jadi pakai TOEIC ya. Chinese Proficiency. Tapi kalau untuk S2 dan S3 itu TOEFL. Jadi kalau S2 itu TOEFL paling aman di atas 500. Kalau S3 ya lebih di atas 500 lebih nyaman. Kebetulan saya kemarin untuk S2 itu TOEFL saya 520, untuk S3 545 yang S3-nya. Tapi kalau di Taiwan itu masih menerima TOEFL yang bukan dari kalau di ini ya yang ITP ya. Nah, meskipun tidak punya ITP ya, dari similar to prediction tuh masih bisa. Jadi sangat banyak kesempatan dan saya juga menginformasikan karena juga saya aktif untuk sharing beasiswa kepada teman-teman di Indonesia ya. Jadi kalau punya kesempatan jangan ragu-ragu. Jadi apalagi sudah bisa bahasa Mandarin ya, daftar aja ke Taiwan karena tiap tahun Taiwan itu membuka beasiswa yang sangat-sangat menggiurkan, namun tidak banyak diketahui oleh mahasiswa di Indonesia gitu. Ya kebanyakan yang di sini ya Cina-Cina ya banyak. Kalau yang S1, tapi kalau yang S2 sudah banyak juga yang orang seperti kita, maksudnya non Chinese ya, seperti itu. Ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya, Mas Faizul. Ya, sama-sama. Dan semua beasiswa itu sudah mengcover biaya hidup, biaya apartemen dan lain-lain. Jadi tinggal belajar saja, tinggal belajar dan jalan-jalan ya kalau suka yang jalan-jalan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi sangat banyak ya peluang untuk kita melanjutkan studi ke luar negeri, terutama China atau Taiwan. Itu mereka membuka ya lowongan untuk mahasiswa internasional itu sangat banyak. Jadi kita kalau punya keinginan untuk studi di China itu ya bisa. Ini biasanya itu kalau ke China itu ada beberapa persyaratan. Bisa yang tadi katanya itu yang dijelaskan oleh Mas Faizul Hasan itu yang lewat jalur bahasa Inggris ya. Sedangkan kalau lewat jalur bahasa Mandarin ini ada yang namanya HSK. Ya, dalam bahasa Mandarin itu ada yang namanya HSK. HSK itu sama kayak TOEFL dalam bahasa Inggris. HSK namanya itu Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi, ujian standar bahasa Mandarin. Itu HSK. HSK itu untuk saat ini itu ada 6 tingkatan. Ada HSKI, HSK 1 sampai I, 2, 3, 4, sampai 6.
sampai SK6. Itu tingkatannya. Nah, katanya ini dengar-dengar tapi sudah hampir apa sudah diresmikan apa ya? Saya kurang paham. Ini sudah sama pemerintah China itu udah diganti. Jadi HSK itu sudah sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 itu sampai HSK Cio. Terus ada lagi ini yang HSK ini yang dia itu ujiannya paper ya. Ujian tulis gitu. Tapi sekarang itu banyak yang karena sekarang pandemi itu ujiannya online. Terus ada lagi yang ujiannya ini menggunakan Koyu, pelafalan, pengucapan. Itu namanya HSKK. HSKK ini Hanyu Shuiping Koyu Kao Shi. Ya. Ujian pelafalan. Ini ada 2. Biasanya ini persyaratan yang digunakan untuk lanjut studi di China. Ini ada 2. Kalian harus punya HSK. Kalau lewat Mandarin ya, itu punya HSK terus sama HSKK. Untuk HSK biasanya untuk S1, itu HSK3 sebenarnya sudah bisa, HSK3. Cuman daya saingnya ya, ini karena emang banyak yang daftar biasanya itu lebih dianjurkan untuk mau daftar lanjut S1 itu menggunakan HSK4. Sedangkan untuk S2 itu menggunakan HSK5, untuk HSK3 untuk yang S3 itu menggunakan HSK6. Terus untuk HSKK-nya untuk S1 itu bisa HSKK yang pertama. HSKK ini ada 3. Ada yang tingkat cuci, itu tingkat rendah. Itu tingkat pertama, itu kosakatanya meliputi HSK1 dan HSK2. Terus selanjutnya ada HSKK Cungci. Ini yang tingkat menengah. Kosakatanya itu meliputi HSK4, 3 sama 4. Terus yang paling tinggi ini ada yang namanya HSKK Kauci. Kauci itu paling tinggi itu. Kosakatanya meliputi HSK 5 sama 6. HSK untuk lanjut studi S1 di China, jalan amannya kalian punya 2, ini HSK 4 sama HSKK yang Cungci, yang tingkat menengah itu. Sangat banyak sekali peluang untuk kita melanjutkan studi di China gitu. Kan ada gimana? Ya, silakan Ya, Mbak Andin. Pak Hasan, apa mungkin sudah cukup disampaikan? Oh ya, Karena sudah ini selesai. teman-teman antusias sekali nih Kak. Oh Ada yang ya, udah raise hand. present. Nah, jadi Kak, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Kak Hasan ini. Terima kasih kepada Kak Hasan atas penyampaian materinya. Gimana nih teman-teman materi dari Kak Hasan? Luar biasa mantap kan ya? Jadi kita tadi diajari konsonan, ada huruf vokal juga, ada nada, terus kita latihan pelafalan. Kita juga tadi diajarin singkat mengenai pengenalan, cara memperkenalkan diri gitu ya. Nah, karena tidak berlama-lama ya ini, karena teman-teman ini sangat antusias, saya buka bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Hasan, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Nah, ini ada Kak Pepi nih ya. Mungkin Kak Pepi bisa menyalakan mikrofon dan kameranya dan bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi. Saya mau tanya, gimana cara pembedaan pelafalan dari jo, tojo, tejo, sama joshi, apa namanya, joshi, ni joshi wo de mama, 这样子。 Tadi menggunakan J semua ya? J. Jo arak, Jo 9, Jo tojo lama, terus Jo yang Jo ni Jo 是我的妈妈这样子。 Ciu. Nah, kalau yang ni jus mama itu menggunakan nada keempat. Ciu, ciu, ciu. Oh. Nah, ciu. Nah, bedanya cuma di nada.
Terus tadi untuk ciu yang lama ya. Ciu yang lama, yang dulu itu nada ketiga. Ciu, ciu, nada ketiga. Tojo, jo gitu. Nah, Tojo. Nah, tuo ciu banyak minuman keras ya, misalkan ciu, ciu. Nah, itu nada ke kalau minuman keras itu nadanya itu nada ketiga ya. Sama dengan yang dulu tuh ciu itu yang dulu sudah berapa lama gitu. Tuh ciu itu nada ketiga juga. Terus yang homer di sini itu atau arak itu juga nada ketiga. Ciu, ciu. Nanti gimana cara membedakan kalau seandainya sama-sama nada ketika kita berbicara, misalkan gimana cara membedakannya? Sebenarnya simple, tergantung pada kalimat yang kita ucapkan gitu. Kalimat sebelum dan sesudah gitu. Kan bisa dipahami nanti Oh, kalimat jadi sebelumnya ngelihat tatanan dari kalimat penggabungnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oh ya, Bisa terima diskusi. kasih. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih kepada Kak Pepi tadi yang sudah bertanya mengenai perbedaan tadi ya, Gio tadi. Ada perbedaan nada ya Kak ya, sama arti. Terima kasih sama Kak Hasan telah menyampaikan jawabannya. Lalu penanya selanjutnya nih, siapa nih teman-teman? Ini Kak Ismia. Silakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya dan bisa dimulai untuk penyampaian pertanyaan. Silakan. Terima kasih Kak Andini untuk kesempatan saya bertanya. Saya Isnia dari instansi UIN Surabaya. Mau tanya ke Pak Hasan. Tadi kan ada sedikit ngasih tahu tentang HSK. Nah, HSK 1 sampai 6 itu kan ada tingkatannya masing-masing. Perbedaannya dalam setiap tingkatan itu apa, Pak? Terus apakah untuk ke luar negeri paling enggak minimal HSK 4 kan? Nah, itu dari 4 sampai 6 itu apakah tingkat kesulitannya yang berbeda bagaimana? Ya, terima kasih. Bisa langsung saya jawab ya, Mbak Andin sama Mbak Isnya. Oke. Itu bedanya itu ada di kosakata nanti. Pasti semakin itu apa tinggi, dua levelnya semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat kesulitannya gitu. Jadi untuk HSK 1 itu ada kisaran 150 kosakata. Terus untuk HSK 2 itu ada 300 kosakata. Untuk HSK 3 itu ada 600 kosakata. HSK 4 itu ada 1.200. Terus untuk HSK 5 itu ada 2.500. Sedangkan untuk HSK 6 ini ada 5.000 kosakata. Dan ini pastinya mempunyai tingkat ya kesulitan ya. Tambah semakin tinggi levelnya, maka akan semakin susah juga ujiannya gitu. Untuk HSK 1 sama HSK 2 ini biasanya ujiannya masih ada pinginnya, HSK 3 ini sudah mulai tidak menggunakan pinyin, jadi semuanya itu full tulisan Hanse. Yang 600 kosakata itu. Bedanya di sana. Sama HSKK juga seperti itu. Yang HSKK ini kosakatanya meliputi yang HSK 1 sama HSK 2. Jadi ya cuman ya 300 kosakata. Untuk HSKK itu nanti sistemnya gini, biasanya itu mengikuti. Terus itu ada yang ngomong gitu, terus nanti kita mengikuti apa yang diomongin oleh itu. Oleh pemandunya itu. Nanti ada disuruh nyusun kalimat juga. Itu biasanya seperti itu kalau SKK. Nah, begitu Kak. Jadi apa sudah paham ininya mengenai jawabannya Kak? Siapa lagi? Isnia. Ya, Isnia. cukup paham dan jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Isnia mau lanjut ke China ya, mungkin. Kok antusias ini?
Enggak sih, cuman ada partner. Saya kan punya teman anak Mandarin, UNESA, jadi yang merekomen saya ya teman saya itu. Untuk beasiswa itu ke China itu sangat banyak sekali ya. Jadi ada yang lewat jalur pemerintah, itu ada jalur kampus juga ada. Sangat banyak sekali jalur-jalur untuk kita lanjut studi di China gitu. Ini kayaknya ada lagi ini yang menarik. Oh, ya. Jadi lanjut ya ke penanya berikutnya. Ini ada Kak Reynald. Nah, bisa ini Kak ya mulai penyampaian pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya izin bertanya ya. Untuk pertanyaan saya sih sama kayak yang sebelumnya Kak Isnia itu. Dan saya mau bertanya itu tentang HSK juga. Nah, untuk pembelajarannya, jangkanya bisa berapa lama ya untuk mencapai HSK 5 kayak gitu, Kak, biasanya? Apakah butuh 2 tahun atau berapa tahun seperti itu? Terima kasih. Dan mungkin metode belajar apa yang bisa diterapkan? Terima kasih. Sebenarnya kalau kayak gitu, untuk menanyakan seberapa lama kita bisa mencapai level tertinggi dari SK, itu kembali lagi kepada diri kita ya. Kalau kita ya benar-benar serius dan semangat, itu cepat ya, tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, sebelum kita melanjut ke HSK, tentunya kita akan belajar dasar-dasarnya dulu seperti apa gitu dalam bahasa Mandarin. Kita akan belajar dasar-dasarnya. Kemudian kalau kita sudah paham, sudah lancar dasar-dasarnya itu, kita bisa lanjut menghafalkan kosakata yang ada di SK itu. Nah, kalau saya biasanya itu kan memang sudah ada dasar gitu. Kadang saya belajarnya itu ya 2 bulan sebelum SK, kadang ya 1 bulan gitu, menghafalkan kosakata itu. Karena emang udah ada basic ya. Kalau udah ada basic itu enak, tinggal kita menghafalkan kosakata, tinggal kita mempunyai target sendiri. Kita harus punya target sendiri gitu. Misalkan saya tiap harinya harus hafal berapa kosakata gitu. Terus saya itu harus hafal pada tanggal berapa, pada bulan apa saya harus bisa hafal semua kosakata ini gitu. Jadi yang terpenting itu sebenarnya kita punya target dan punya kemauan yang tinggi untuk belajar. Untuk cara belajarnya itu kan setiap orang pasti mempunyai cara belajarnya masing-masing gitu. Itu sih. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada penanya lagi yang kepo nih. Sebenarnya gimana bahasa Mandarin, atau tesnya gimana, atau kayak tadi apa perbedaan ini nada itu yang jadi ternyata beda arti. Semua yang kalian mau tanyakan, mumpung ada tempatnya nih, langsung aja tanya sama Kak Hasan ya. Silakan, mungkin ada yang masih bingung, ada yang tanya lagi, atau malu mau tanya, nanti bisa juga ya chat saya, nggak apa-apa. Ini WA saya, bisa tanya-tanya langsung, nggak apa-apa. Nah, atau mungkin materinya tadi kurang jelas, atau bingung di mana, itu bisa langsung ditanyakan. Baik, apa mungkin sudah cukup ya teman-teman buat pertanyaannya? Gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan? Nah, oke, kita next ya. Nah, karena materi tadi sudah disampaikan oleh Kak Hasan, terus sesi tanya jawab juga sudah,
Lalu sharing-sharing tadi juga sudah. Sekarang waktunya pemberian hadiah. Nah, teman-teman, kepo nggak nih hadiahnya apa? Jadi hadiahnya adalah teman-teman membuat video perkenalan menggunakan bahasa Mandarin. Seperti tadi yang dicontohin sama Kak Hasan ya. Perkenalan singkat. Untuk kejelasan dan kelengkapan mengenai hadiahnya, akan kami informasikan lebih lanjut di WhatsApp group ya teman-teman. Nanti pantengin aja di WhatsApp grupnya. Nanti informasi mengenai tugas-tugas. Bukan tugas, jadi ini hadiah, oke? Itu ya teman-teman, mengenai hadiahnya bisa diinformasikan sama teman-teman panitia lewat WhatsApp group. Lalu, dihimbau kepada seluruh peserta Chinese Class Mandarin UNESA pada pagi hari ini untuk mengaktifkan kameranya ya teman-teman, karena kita akan adain foto bersama teman-teman. Jadi mohon diaktifin dulu ya kameranya. Saya ulangi lagi, dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena kita akan adakan sesi foto bersama. Nah, untuk si dokumentasi mungkin bisa dimulai untuk pengambilan gambarnya. Pada si dokumentasi mungkin bisa dimulai. Baik, sebentar Kak. Baik, untuk slide pertama ya. Saya hitung. Senyum. 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk slide kedua. Tetap senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih kepada si dokumentasi yang telah mendokumentasikan acara pada pagi hari ini.